karena proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik KPK berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Sprindik 03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 telah dinyatakan tidak sah, maka penetapan tersangka atas diri pemohon yang dilakukan oleh termohon pun harus dinyatakan tidak sah. Putusan sidang pra-peradilan yang dibacakan Hakim Tunggal Sarpin Rizaldi di Pengadilan Jakarta Selatan seakan menjawab sebagian pertanyaan publik akan nasib Komjen Pol Budi Gunawan. Hampir selama 2 minggu sejak mengajukan pra-peradilan atas status tersangka yang menjeratnya, publik terus mengikuti perkembangan nasib Kepala Lemdikpol ini sebagai calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden Joko Widodo. Bagaimana tidak, Presiden seakan tersandra oleh putusannya sendiri mengajukan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri pada 9 Januari lalu. Keputusan Presiden pun diamini Komisi 3 DPR yang segera menjadwalkan fit and proper test pada 12 Januari bagi mantan ajudan Presiden Megawati ini. Namun sayang, langkah Budi Gunawan sebagai Trunojoyo I harus terjegal. KPK menetapkan mantan Kepala Biro Pembinaan Karir Mabes Polri ini sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah dan janji pada 13 Januari 2015. Tak pelak, penetapan ini membuat sebagian pihak terkejut, namun tidak serta-merta menghentikan langkah wakil rakyat untuk menyetujui pencalonan Budi Gunawan. Ini membingungkan, kalau tidak dilantik Budi Gunawan, ya mengusulkan Kapolri baru, agak susah bagi kami parlemen untuk memilih, gitu loh. Karena kebiasaan dalam surat menyurat antara presiden dan parlemen, ya, minta persetujuan pengangkatan Kapolri baru dan minta persetujuan memberhentikan Kapolri lama. Nah, kalau Budi Gunawan tidak dilantik, tidak jelas statusnya, gimana caranya parlemen memproses, gitu loh. Menghormati putusan pengadilan, KPK bisa mengajukan upaya hukum. Soal lantik dan tidak lantik itu Bapak Presiden. Pengadilan sudah memutus seperti ini, sebenarnya nggak ada alasan lagi beliau tidak lantik. Apalagi salah satu amat putusan yang cukup penting saya dengarkan tadi, seluruh berkas dari Pak Budi Gunawan ini dikembalikan kepada Polri, karena posisi beliau pada saat itu terjadi bukan tempat Polri pejabat negara. Situasi ini membuat Presiden Jokowi dilematis, seakan buah si malakama. Dilantik, Presiden akan berseberangan dengan gerakan anti korupsi, namun jika tidak melantik, maka Presiden seakan menjilat ludah sendiri dan harus berhadapan dengan DPR. Untuk meredakan ketegangan, Presiden akhirnya menunda pelantikan Budi Gunawan sebagai pengganti Jenderal Sutarman yang harus pensiun lebih awal. Presiden kemudian membentuk tim 9 guna membantunya mencari solusi. Tetap ya, cepat mencari calon baru, ya. Tidak mati, lalu cepat cari yang baru, yang carilah tokoh yang kurang, yang tidak kontroversial. Kalau istilah saya, kalau cari yang kurang dosanya lah, ya, supaya korupsi yang sudah menggurita semacam ini jangan sampai terhenti. Di saat yang bersamaan, Presiden juga memutuskan akan menunggu hasil keputusan sidang pra-peradilan yang ternyata harus mundur 1 minggu dari jadwal seharusnya. Keputusan sudah dibuat Hakim Sarpin Rizaldi yang mengabulkan sebagian gugatan Budi Gunawan terhadap KPK. Kini publik menunggu langkah berikutnya dari Presiden, apakah akan tetap melantik Irjen Budi Gunawan sebagai Kapolri ataukah tetap membiarkan kosong posisi orang nomor 1 di Polri. Karena semakin lama Presiden tidak membuat keputusan yang tegas, bukan tidak mungkin konflik antar kedua lembaga penegak hukum ini semakin meruncing. Namun di sisi lain, keputusan Hakim pra-peradilan membuat Presiden Jokowi pun harus secara arif menjaga marwah pemberantasan korupsi melalui KPK agar tidak menjadi presiden buruk di masa yang akan datang. Indonesia Lawyers Club malam ini hadir dengan tema Kapolri, Buah si Malakama.
Presiden Jokowi. Dan kini kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club, Kardi Ilyas. Pemirsa, kita bertemu kembali malam ini di forum Indonesia Lawyers Club dengan diskusi Kapolri Buasi Malakama Presiden Jokowi. Kenapa judul ini lahir? Saya sungguh prihatin sebenarnya membayangkan posisi Presiden pada hari ini. Di satu pihak, pra-peradilan sudah menerima permohonan dari pemohon pra-peradilan Budi Gunawan, yang berarti dia dinyatakan pengadilan tidak sah untuk menjadi tersangka. Sementara Budi Gunawan sudah diresmikan atau disahkan oleh DPR atas usul Presiden Jokowi. Pilihan Presiden dua, melantik atau tidak melantik. Kalau dilantik Budi Gunawan jadi Kapolri, maka dukungan dari Jokowers, pengikut Jokowi, akan hilang. LSM, KPK sendiri akan terpukul. Tapi kalau tidak dilantik, bebannya juga berat. PDIP, partai presiden sendiri, yang mengendorse atau yang mengusulkan Budi Gunawan, pasti yang paling kecewa. Dan bisa-bisa hubungan jadi retak. Dan tidak hanya itu, DPR yang mayoritas atau dengan suara bulat malah, kecuali ada yang abstain, memilih Budi Gunawan jadi Kapolri, pasti juga tidak akan tinggal diam. Makanya saya namakan buah si malakama. Buah si malakama itu kalau dimakan, bapak mati. Kalau kita nggak makan, ibu mati. Sayangnya Jokowi orang Solo. Kalau dia orang Padang, gampang gitu. Jual saja itu buah. Tapi sebelum wawancara kita buka, saya kepingin kita ikutin dulu konferensi pers barusan dari KPK. Rekan-rekan media yang sudah setia selama ini terus mensupport dan memberi dukungan yang penuh terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian juga yang saya hormati seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang masih mencintai pemberantasan korupsi di negeri ini. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan penetapan saya sebagai tersangka oleh Polda Sulselbar dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat atau tindak pidana administrasi kependudukan. Pertama, saya perlu tegaskan bahwa sebagai warga negara yang baik, saya menghormati proses hukum ini. Meskipun dalam hati kecil saya tidak bisa menerima karena apa yang dituduhkan atau apa yang dipersangkakan kepada saya sama sekali tidak pernah melakukan dan sama sekali tidak mengetahui apa maksud tuduhan dan persangkaan ini. Oleh karena itu, saya ingin menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan tuduhan serta persangkaan ini. Pertama, saya tegaskan bahwa saya tidak mengenal seorang wanita yang bernama Feryani Lim. Kemudian, saya juga tidak tahu persis tentang
yang dituduhkan mengenai pemalsuan dokumen. Karena saya perlu jelaskan, alamat tadi yang disampaikan itu sejak tahun 1999 saya beralamat di rumah saya di Jalan Mapala. Oleh karena itu, secara pribadi saya bingung dengan kakak yang dimaksud, karena itu adalah ruko. Oleh karena itu, berdasarkan itulah tadi saya sampaikan bahwa sampai detik ini saya belum mengerti apa maksud tuduhan dan persangkaan yang dialamatkan kepada saya. Namun saya sadar, sejak dari awal saya sudah mendengar desas-desus bahwa saya dan Pak BW sudah menjadi target operasi. Ini saya sadar betul. Dan secara pribadi saya siap dan menghormati segala proses hukum. Seperti saya sampaikan sejak saya masuk ke KPK, bahwa saya sudah berkomitmen untuk mewakafkan seluruh jiwa raga saya untuk negara Indonesia yang saya cintai ini, agar supaya kelak suatu ketika generasi kita, anak cucu kita, mungkin yang pada akhirnya nanti kita tidak akan menikmati, tapi saya yakin pada suatu ketika apa yang dilakukan teman-teman KPK akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa bagi negeri ini, yaitu negeri yang terbebas dari kejahatan-kejahatan korupsi. Oleh karena itu, apa yang saya alami ini merupakan resiko dari perjuangan panjang dalam memberantas korupsi. Walaupun saya sadar bahwa memberantas korupsi di negeri yang begitu masif tingkat korupsinya mungkin tidak mudah seperti kita membayangkan membalikkan telapak tangan. Tapi sekali lagi saya tetap berkeyakinan bahwa kebenaran nanti insya Allah akan muncul. Dan secara pribadi saya sudah menyerahkan sepenuhnya kepada tim lawyer saya yang ada, Pak Fikar, Pak Danang, Ibu Catherine dari Biro Hukum, untuk mendampingi saya dan melakukan langkah-langkah hukum yang lebih progresif agar supaya kasus yang menimpa diri saya ini pada akhirnya akan bisa dibuka secara terang benderang. Pesan terakhir saya persilahkan kepada saudara-saudaraku yang saya cintai, seluruh media massa dan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, untuk marilah kita bersama-sama menilai tentang kasus ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap memberikan pencerahan kepada kita semua agar supaya kita bisa melihat kebenaran itu, walaupun kebenaran itu akan kita temukan di dalam kegelapan. Saya pikir untuk sementara itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi. Pak Samad, pra peradilan mau. Saya sampai hari ini lagi berkoordinasi dengan tim lawyer saya untuk membahas lebih jauh langkah-langkah apa yang bisa ditempuh dalam waktu yang dekat ini dan waktu yang akan datang. Kalau soal pengunduran diri bagaimana, Pak? Saya pikir itu standar semua bagi seluruh pimpinan KPK dan tidak ada masalah dengan hal-hal itu. Pak Abraham, ini kalau Paknya dengan KPK mengusut kasus tertentu, khususnya kasus Komjen Budi Gunawan, mungkin kita tidak bisa langsung menuduh seperti itu, tapi ada satu hal yang tidak bisa dibantah dan tidak bisa terbantahkan, bahwa penetapan seluruh pimpinan ataupun laporan-laporan pidana Ketua KPK Abraham Samad yang baru saja terjadi sebagai tanggapan atas penetapan dirinya sebagai tersangka pemalsuan surat oleh Polda Sulawesi Barat dan Selatan dan Barat pagi tadi. Dan kita akan mulai acara kita dengan penampilan seniman yang pertama kali kami perkenalkan, Kalik dan Indah Saraswati. Terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih Pak. Saya bangga bisa tampil di sini karena saya kenal Pak Karni lewat televisi. Lewat televisi? Secara etimologi nama Karni Ilyas itu sama dengan nama acaranya. Oh begitu? Ya. Ada maknanya begitu? Karni itu maknanya karena berani. Karena berani. Ilyasnya? Indonesia Lawyers Club. Tepuk tangan dulu dong. Jadi kontak. Kontak dengan acaranya ya? Karena Ilyas ini membuat acara ini memang karena berani untuk membawa Indonesian Lawyers Club. Bukan lawyer loh ya, tapi lawyers. Kalau lawyers itu pembohong. Beda lagi. Oh, ini fakta. Bicara masalah KPK dan Polri. Iya. Kita harus tahu sejarah. Harus dong. Karena makna sejarah adalah setahu saya jangan diarah-arahkan. Oh begitu. Jadi harus apa adanya gitu besok ya. Akan menjadi sejarah untuk anak cucu kita. Betul. Kenapa Pak Jokowi ya kan tertunda-tunda dalam memberikan keputusan? Nah itu. Karena Pak Jokowi tidak mengikuti presiden-presiden sebelumnya. Maksudnya gimana itu? Naik pesawat aja harus ada pesawat pribadi, pakai naik pesawat bisnis. Lalu? Nah, biasa tertunda, delay keputusan itu tertunda. Nah, ini hati-hati. Ya. Jadi juga terkena imbasnya gitu ya? Kita bicara sejarah. Tetap terkontaminasi gitu ya? KPK itu kenapa? Kapan KPK berdiri? Loh, kapan? KPK berdiri itu sejak tidak kebagian tempat duduk. Ya kan? Nah, ini bicara sejarah. KPK itu dibentuk karena maknanya adalah Komisi Partner Kepolisian. Loh. KPK. Ya, sesuai dengan tugasnya. Kalau ada pejabat, ada pengantin, perkawinan, maknanya berubah. Beda Komisi lagi. Pemeriksaan kado. Kan gitu. Jadi sesuai dengan kalau di kawinan ya. Ya. Oke. Nah, karena namanya adalah komisi. Awalnya partner kepolisian, kenapa? Untuk pergantian Kapolri kok tidak mulus? Nah itu penuh dengan pertanyaan. Maknanya berubah. Berubahnya? Menjadi komisi pengganjal Kapolri kesannya. Nah ini hati-hati. Ya kan? Loh iya. Pengganjal Kapolri. Nah kecuali kalau milih Kapolrinya itu dari Poluan, itu dijamin mulus. Nah, kalau laki-laki nggak bakal mulus. Kalau Poluan dijamin mulus ya. Bicara hukum tuh nggak mudah. Hukum tuh mananya hanya harus utamakan keadilan untuk masyarakat. Jadi hukum tuh harus utamakan keadilan untuk masyarakat. Tepuk tangan dulu. Bagus loh ya. Dibagus-bagusin biar diundang lagi. Mohon izin dulu sama Pak Karni. Hakim hanya harus hanya adil ketika I-nya ingin memutuskan. Jadi hakim itu harus adil ketika ingin memutuskan. Bukan hakim itu hubungi aku kalau ingin menang, ini bahaya. Ya kan? Betul. Dibuat seperti setuju. Ya, ada undang-undang dasar. Ada undang-undang dasar. Di dalamnya ada pasal-pasal. Kenapa dibuat pasal-pasal? Karena apa? Karena dibuat pas, tidak asal-asalan. Karena dibuatnya pas, tidak asal-asalan. Ada ayat aturan yang tertuang. Betul. Jelas. Jadi kita nggak main-main. Yang jelas, moga-moga semuanya berjalan dengan baik tanpa ada salah satunya yang tidak cocok atau kecewa itu tidak pas, ya kan? Itu pesan kita aja. Harapannya itu ya, tentunya ya. Jelas, ya kan? Saya sama Pak Karni itu teman lama. Oh, teman lama. Loh, satu kelas. Oh, satu kelas. Di kereta. Di kereta. Dulu prosesnya sama, dia menjadi presiden. Beliau menjadi presiden Lawyers Club. Kalau saya dulu Wapres. Wapres Republik Plesetan. Di Republik Plesetan. Ya, tapi saya nggak cita-cita loh Wapres itu dulu. Oh, nggak cita-cita, lalu? Saya jadi Wapres itu cuma hobi. Hobi. Karena datangnya beda. Kalau Wapres beneran datang diantar sama Pas Pampres. Nah, kalau Anda? Pas Pampres. Iya. Loh, jangan disepelekan. Pas Pampres dan Pas Pampres itu ada persamaannya. Oh ya? Loh, sama-sama mengamankan. Oh, lalu perbedaannya apa nih? Perbedaannya kalau Pas Pampres itu disiplin, Pas Pampres diselipin. Itu. Oke, kita nyanyi dulu. Masih banyak nanti yang tamu-tamu, kita lihat nanti bagaimana serunya aja. Wah, ya harus seru itu ya. Pastinya seru. Yuk. Pertama beliau di ALC. Mudah-mudahan jadi populer karena ini. Kita mulai diskusi kita, saya mau ke Anda panggil siapa tadi? Mami. Ke Ibu Nur Sahbadi Kaca Sungat. Apa reaksi atau katakanlah tanggapan pertama dari
KPK dalam hal ini diwakili Ibu Nur Sabani dan kawan-kawan, ketika keputusan pengadilan atau keputusan pra-peradilan tim dan kuasa hukum pimpinan KPK. Ya, tentu saja terkejut karena putusan itu menyalahi banyak sekali ketentuan-ketentuan hukum. Ya, memang hakim boleh melakukan penemuan hukum, akan tapi itu kan ada syarat-syaratnya, dan menurut doktrin yang saya pelajari bahwa khusus untuk hukum formal itu tidak bisa ditafsir-tafsirkan, karena hukum formal itu kan untuk penegak hukum. Nah, kalau itu bisa ditafsir-tafsirkan, maka itu memperluas kewenangannya yang sebetulnya secara limitatif ditentukan di dalam KUHP berkaitan dengan objek yang bisa diperiksa di proses pra-peradilan. Apakah sebelumnya, nanti kita bahas argumennya Ibu Nur Sabani, apa sebelumnya tim kuasa hukum pimpinan KPK mengira akan menang? Ya, sejauh yang saya tahu, karena kami bukan kuasa hukum KPK, KPK menangani sendiri lewat divisi hukumnya. Nah, sejauh yang kita tahu, yakin menang, karena jelas di dalam KUHP itu tidak ada wewenang bagi pengadilan mengadili sebagai objek pra-peradilan surat penetapan tersangka. Baik, nanti kita akan lanjutkan diskusi ini, kita rehat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Tadi Ibu Nur Sabani bilang bahwa seharusnya Rex Pending itu bukan untuk hukum formal, karena ini KUHP. Tapi bagaimanapun juga ini kan sudah pernah diputus oleh peradilan-peradilan sebelumnya. Di Jakarta Pusat pernah, di Jakarta Selatan pernah, tentang penetapan tersangka. Artinya ini walaupun tidak ada jurisprudensi, kita tidak memakai jurisprudensi, tapi sumber hukum itu jurisprudensi juga masih termasuk dalam sumber hukum kita. Ya, sejauh yang saya ketahui satu saja dalam kasus Chevron yang Magdir Ismail juga ya pengacaranya, akan tapi hakimnya diperiksa oleh Mahkamah Agung dan didemosi ke Biak, dan itu merupakan pesan saya kira bahwa putusannya itu cacat secara etik, moral dan hukum, dan jaksanya tetap memeriksa perkara itu sampai selesai. Dan ini juga akan terjadi, bisa juga terjadi pada kasus BG, karena menurut pasal 40 Undang-Undang KPK, KPK itu tidak berwenang mengeluarkan SP3. Jadi ini juga dilematis secara ya, hukum, tapi aturannya itu jelas bahwa akan jadi dilematis dari putusan itu. Ya, artinya bahwa meskipun peradilan itu sudah diputuskan dan diterima oleh pengadilan dengan satu argumen bahwa Pak BG itu bukan penyelenggara negara dan bukan penegak hukum, dan oleh karena itu tidak perlu dilantik sebagai Kapolri karena bukan penegak hukum, kata Pak Sarpin. Bisa dikeluarkan surat penetapan tersangka baru karena tidak berpengaruh pada materi
hukumnya. Baik, sebelum kita sampai ke sana, catatan Ibu baru 1 kali pra-peradilan terhadap penetapan ya, tersangka. Saya katakan sejauh yang saya tahu. Catatan kami ada 3 kali, Bu. Pertama di PN Jakarta Pusat, Supraja kabulkan permohonan pra-peradilan yang diajukan mantan anggota DPD Bengkulu Muspani bulan November 2010. Supraja memberitakan kejaksaan melimpahkan perkara atas nama Gubernur Bengkulu Agus Rid M. Najabuddin. Kedua, KPK diperintahkan menggunakan wewenangnya mengambil alih dari kejaksaan, wewenang supervisinya. Ini 1. Yang kedua di PN Jakarta Selatan, Suko Arsono mengabulkan permohonan pra-peradilan kasus korupsi biore mediasi Bakhtiar Abdullah Fatah. Putusan menyatakan penetapan tersangka tidak sah. Ini November 2012. Sebelumnya, jauh sebelumnya, Hakim PN Jakarta Selatan kabulkan permohonan pra-peradilan Semion Tarigan, Direktur Utama PT Intis Indosawit Subur. Jadi udah ada beberapa kali, ada yang dipuji sebagai bagus kayak di pusat, tapi ada yang diperiksa oleh Komisi Yudisial, ya Ibu katakan tadi. Tapi mungkin bukan itu perdebatan kita, diskusi kita itu kan. Nggak, tapi supaya tidak misleading, ya. Dalam kasus Muspani yang diajukan oleh Muspani itu karena laporan tidak diproses sampai bertahun-tahun. Jadi penyelidikan atau penyidikan tidak dilanjutkan, dan oleh karena itu dimintakan kepada pengadilan agar proses dilanjutkan. Jadi bukan mengenai penetapan tersangka, justru meminta segera untuk ditetapkan sebagai tersangka. Baik deh, tapi memang bukan itu. Artinya itu boleh dipakai, boleh tidak lah. Jurisprudensi bukan, tapi sumber hukum diakui bahwa putusan atau peradilan yang dahulu itu jurisprudensi. Tadi dalil Ibu lagi kaget dengan ini apa? Ibu Nur Sabadi. Kaget karena itu kan menabrak peraturan hukum yang ada berkenaan dengan objek pra-peradilan yang sudah secara limitatif diatur oleh pasal 77. Walaupun di Undang-Undang Kehakiman mengatakan hakim tidak boleh menolak perkara dan malah wajib untuk menerimanya. Saya kira tidak ada hubungannya dengan menolak perkara, karena perkara itu kan sudah diterima, ya, diterima, dicatat. Bandingkan misalnya perkara yang diajukan oleh Petrus Balapationa, itu intervensi yang sama sekali ditolak, malahan keluarkan dari pengadilan. Itu namanya tidak diterima sama sekali. Ini kan diterima, dicatat, dibuka sidang pengadilannya, tapi sebetulnya hari itu juga harusnya ditolak oleh pengadilan karena pengadilan tidak berwenang atau ini kasus bertentangan dengan pasal 77 KUHP. Tadi saya dengar Ibu dan siapa lagi yang ketemu dengan Ketua KPK Abraham Samad dan Bambang Wijayanto. Ya, saya bertemu tadi pagi. Berdua kita, Alford ya, sama Alford. Semua tim pengacara. Oh, Pak Saur juga. Pak Saur juga tadi ketemu BW dan enggak. Kalau Alford dua-dua. Ibu Nur Sabadi dua-dua. Alford, apa tanggapan ini? Makasih Bang. Pertama-tama kita harus mengklarifikasi terkait dengan pra-peradilan ini sendiri ya. Bahwa yang harus dilihat itu adalah apakah memang pada saat proses persidangan tersebut menguji tentang probable cause ya, tentang 2 alat bukti yang sah, tentang penetapan dari tersangka itu sendiri gitu kan. Nah, ini kan sudah melebihi daripada itu sendiri. Sebagai yang dikatakan oleh Mbak Nur, pada intinya pada saat ini sesuatu refunding itu hanya diperbolehkan kalau semisalnya
tidak ada yang mengatur, gitu. Dan itu tidak jelas. Sementara dalam proses peradilan, para peradilan ini kan sudah diatur dalam pasal 77 sampai pada pasal 82 dan 83. Nah, artinya refunding itu tidak bisa diperbolehkan sebenarnya. Nah, oleh sebab itu makanya ada di luar nalar kalau misalnya ini diperbolehkan. Kaitannya dengan undang-undang kekuasaan kehakiman, boleh memang betul hakim memeriksa tapi untuk menolak. Diterima memang. Sama ketika kita mengajukan citizen lawsuit pada pertama-tama dulu pada kasus Tarakan dan Nunukan ketika itu. Nah, kita mendalilkan bahwa ini harus diperbolehkan untuk mempergunakan metode citizen lawsuit gitu kan dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu makanya itu esensi dari hakim tidak boleh menolak perkara yang masuk gitu ya. Itu satu soal. Nah, kemudian yang kedua kalau misalnya dilihat lagi bahwa ini udah kemana-mana kan putusannya. Di sini sudah berbicara tentang objek, terutama tentang status sebagai PNS, penyelenggara negara dan APH. Yang harus diketahui juga bahwa di dalam undang-undang kepolisian kan disebutkan bahwa polisi itu ya semuanya gitu kan. Nah, artinya dia termasuk dari aparat hukum. Nah, oleh sebab itu makanya di luar nalar kalau misalnya Pak Budi Gunawan bukanlah aparat hukum seperti itu, karena dia adalah polisi. Dan kemudian ini juga beralih kepada proses status dari penyidik. Nah, ini kan udah kemana-mana larinya. Nah, oleh sebab itu makanya ini seharusnya memang harus dikesampingkan dan itu tidak diproses dan itu dihentikan pada saat itu sudah dibacakan oleh pemohon. Nah, kemudian penilaian saya terhadap proses putusan kemarin itu ini memang kontradiktif apa yang dikatakan pertama-tama pada saat pembacaan putusan dengan yang pada akhirnya. Di situ kan disebutkan bahwa untuk hukum formil itu tidak boleh ditafsirkan, tapi faktanya dia menafsirkan gitu kan. Nah, ini jadi persoalan mendasar juga kalau misalnya itu memang terjadi dan ini sudah dilakukan gitu kan. Nah, ini yang perlu diketahui terlebih dahulu terkait dengan permasalahan pra-peradilan itu sendiri. Nah, ini membuat masyarakat percaya bahwa permasalahan status dari Pak Budi Gunawan itu sudah selesai. Padahal, seperti dikatakan tadi, KPK itu masih punya kewenangan untuk melakukan proses penyelidikan itu sendiri. Meskipun Hakim Sarpin sudah mengatakan bahwa proses sprindik kemarin itu tidak sah gitu kan. Tetapi KPK pasal 40 itu menyatakan tidak bisa menghentikan proses penyidikan. Oleh sebab itu bisa juga dikeluarkan sprindik yang baru gitu kan. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat lebih lanjut lagi, seolah-olah bahwa pra-peradilan ini menjadi alat melegitimasi secara politik bahwa seseorang itu harus dilantik. Karena beriringan dengan itu, ini kan ada kekuatan massa yang lain nih, secara politik gitu kan, di Istana Negara, kemudian juga di beberapa tempat gitu kan. Nah, sebabnya untuk meminta kepada presiden untuk melantik gitu kan. Nah, jadi saya kira nggak ada hubungannya pra-peradilan. Kalau desakan itu lebih kepada bahwa usulan presiden ke DPR sudah diterima oleh DPR. Kenapa harus ada tunda melantiknya? Kira-kira kan demonstran ngomongnya begitu tuh. Iya, tapi tadi juga ada aksi juga di KPK gitu kan. Saya juga mendengar gitu kan, ya pada intinya mengatakan bahwa ini kan sudah dinyatakan bersalah. Salah proses penyidikan dan penyelidikan di KPK gitu kan, makanya harus dihentikan. Dan oleh sebab itu ada kesalahan juga di pimpinan KPK gitu kan. Dan menurut saya ini juga melegitimasi dari KPK itu sendiri gitu kan, tidak hanya secara personal tetapi juga kepada kelembagaan, dan juga harus dicermati. Kenapa saya katakan bahwa aksi-aksi di Istana Negara kemarin itu menjadi salah satu motif politik? Karena saya melihat bahwa ini menjadi suatu desakan tersendiri gitu kan bagi Presiden Jokowi untuk tetap melantik, sementara ini kan prerogatif dia gitu kan. Nah, oleh sebab itu makanya harus didudukan bahwa persoalan ini adalah prerogatif presiden yang tidak boleh dicampur adukan gitu kan, meskipun pada saat ini sudah ada proses di DPR RI. Nah, oleh sebab itu makanya kita harus lihat lagi apakah memang proses pra-peradilan tersebut itu memang akan melegitimasi bahwa status seseorang itu tidak bisa bisa untuk diangkat atau tidak dalam proses pelantikan nantinya di Polri. Itu kira-kira, Bang. Baik, sekarang Pak Saur.
argumen dari hakim bahwa dia ini bukan penegak hukum dan bukan pejabat negara, karena itu tidak terkena dari undang-undang korupsi yang menyebut, yang mengatakan bahwa pejabat negara atau penegak hukum atau yang terkait dengan penegak hukum yang melakukan korupsi. Pak Karni, sebelum saya ke sana, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Karni dari panggilan 3 kali, baru kali ini. Sesungguhnya kami sangat berat karena dalam keadaan prihatin, bukan saja hampir semua sekarang pimpinan KPK, bahkan kalau baca Detik, 21 penyidik KPK sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ditetapkan sebagai tersangka? Iya. Ada macam-macam, soal sempi dan lain-lain. Menurut saya begini, apa yang kita lihat di panggung, kelihatannya ada perseteruan polisi dan KPK, jauh lebih dari itu. Sesungguhnya ada cara, ada usaha-usaha bagaimana meruntuhkan, yaitu wibawa daripada presiden dan wibawa negara. Itu yang pertama dulu, Pak Arni. Kenapa? Kita lihat persis, ini tidak bisa kita lepaskan peristiwa penetapan daripada klien saya BW sebagai tersangka adalah ketika saudara Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka. Pak Karni, saya ingatkan kepada kita semua di sini, KPK itu bukanlah anak yatim. Dia lahir dari ibu pertiwi dan bapak ibunya, suami istrinya adalah pemerintah dan DPR yang disebut negara. Kita ingat, ini adalah lembaga negara. Inilah sekarang sedang dihancurkan. Siapa? Ingat, lihat, pertama tiba-tiba ada namanya Sugianto melaporkan kembali ini barang-barang busuk. Saya katakan barang busuk, sudah berkali-kali nih, tidak pernah P21. Kemudian diikuti konferensi pers, ini temennya adik saya ini, yaitu saudara. Yang mana adik? Ini kalau pas dia ditangkapin dulu pasti saya dipanggil. Kalau dia ditangkap dulu waktu jadi forkot pasti panggil Bang Saur. Yang kedua, Hasto melakukan konferensi pers. Tidak lama kemudian terjadilah penetapan yaitu BG sebagai tersangka dan kemudian ditangkap. Dan saya bawa di sini laporan daripada penangkapan daripada BW, maksud saya klien saya, ya, yaitu Bambang Wijayanto, yang menurut Komnas terjadi pelanggaran HAM yang sangat serius. Ini Pak Karni. Oleh karena itu, coba bayangkan ditetapkan kepada klien saya itu pasal 242 junto pasal 55 yang dikatakan bahwa dia menyuruh melakukan sumpah palsu dan yang telah diuji di depan mahkamah. Jadi ada 68 saksi, kemudian dibawa 4 ke notaris, kemudian ini yang membatalkan, yaitu adalah kesaksian mereka. Maksud saya begini, kalau ini pasal yang pertama harus ditangkap adalah polisi, yaitu Budi Waseso. Kenapa? Bayangkan ada orang sudah datang mengaku sumpah palsu, tetapi bahkan bukan ditangkap, tetapi bahkan dilindungi. Oleh karena saya bilang, kalau kita mau fair, Budi Waseso lah yang harus ditetapkan sebagai tersangka. Karena apa? Bayangkan ada orang, saya adalah sudah bohong, tetapi malah dipelihara ini jadi saksi. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, Bang Karni, ada sesuatu yang serius sebagai advokat. Klien kami pada saat itu sedang menjalankan profesinya. Dalam undang-undang advokat jelas, setiap advokat menjalankan profesinya tidak bisa dikenakan perdata maupun pidana. Ini yang saya perjuangkan. Apa itu pengertiannya kalau dalam menjalankan itu? Pasal 16. Tunggu dulu. Kita penafsiran dari pasal itu apa?
Apa kalau dia pukul orang ketika itu juga justru itu Pak Karni dia dilindungi? Enggak, justru atau kami dia menusuk orang dilindungi no, juga? maka itu yang kita saya rehat sejenak. Pemirsa, kita masih di Indonesia Lawyers Club dengan tema Kapolri buah si malakama Presiden Jokowi. Silakan. Jadi ini bayangkan seandainya Pilpres kemarin Bang Karni, kemudian kita sudah tetapkan presiden, tiba-tiba saksi ini datang ke notaris, dia bilang saya sudah berbohong, runtuh kita ini negara hukum. Coba bayangkan hanya akta notaris kemudian bisa membatalkan, yaitu seorang yang bersaksi di depan mahkamah yang berjanji, saya bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya tidak lain dengan sebenarnya. Inilah mau saya katakan, ini sungguh-sungguh bukan saja pelecehan kepada advokat, tapi contempt of court, penghinaan kepada mahkamah. Coba bayangkan sesuatu putusan yang telah final dan mengikat, tiba-tiba kita tarik 4 orang daripada 68 orang. Ini kan suatu pelecehan hukum yang sangat luar biasa. Oleh karena itu yang saya bilang yang kedua adalah yang kami tidak bisa menerima adalah bagaimana profesi kami yang mulia yang kami perjuangkan ini. Inilah menjadi kuda Troyanya. Dan saya tidak bisa terima. Itu sebabnya Bang Karni, kami sudah melaporkan ini kepada organisasi kami. Karena ini pelanggaran yang sangat luar biasa. Karena pada tahun 2000 sudah ada MOU antara polisi dan advokat. Kalau ada seseorang yang diduga oleh polisi, tidak ada surat langsung, tetapi kesepakatannya adalah dipanggil melalui organisasi, baru kemudian organisasi mengantarnya. Tetapi yang sangat luar biasa, kasus klien kami, dia bukan saja ditetapkan tersangka, tapi dengan laras panjang, ini menurut Komnas loh. Kemudian di depan anak-anaknya dalam keadaan sarung, kemudian harus diborgol. Apakah ini yang kita sebut namanya penegakan hukum tersebut, Bang Karni? Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang saya lihat adalah karena ini berkali-kali tidak pernah P21, mereka mau melibatkan kejaksaan untuk memaksakan. Bayangkan, inilah makanya kami mengatakan ini sesungguhnya adalah mau meruntuhkan, yaitu wibawa negara, wibawa presiden. Salah satu adalah ini adik saya ini yang selalu mengatakan supaya dilantik. Apakah kita rela? Ingat lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi, pertama adalah bagaimana penegak hukum supaya bersih. Tiba-tiba kita dorong seorang tersangka untuk memimpin kepolisian. Ini menurut saya tragedi yang sangat luar biasa. Karena KPK kalau begitu menetapkan tersangka tidak akan pernah di SP3. Itu sebabnya yang saya mengatakan ini adalah kriminalisasi kepada pimpinan KPK, dan hari ini sudah sempurna. Bukan saja 4 komisionernya, tetapi hampir seluruh daripada penyidiknya ditetapkan daripada tersangka. Inilah saya bilang. Nah, oleh karenanya saya menghimbau kepada Pak Presiden sebagai seorang relawan yang telah diminta membantu di transisi. Saya masih ingat bergetar saya apa kutipan daripada sahabat saya Mas Anies Baswedan. Dia mengatakan seperti ini, jangan sampai orang baik ini runtuh. Tetapi kalau orang baik ini runtuh, kita nggak tahu lagi kerusakannya seperti apa. Dan itu yang saya lihat. Oleh karena itu yang saya sesalkan, yang meruntuhkan adalah justru orang-orang yang dekat dia. Terlebih adalah orang saudara Hasto. Inilah yang sempurna memanfaatkan, kemudian menunggangi kepolisian. Akhirnya apa? Kita lihat polisi ini, padahal polisi juga adalah tunggangan daripada yang saya lihat adalah bagaimana upaya untuk meruntuhkan daripada negara. Inilah menurut saya yang perlu saya tambahkan, Bang Karni. Terima kasih. Tapi soal undang-undang advokat pasal 16 tadi, bahwa advokat ketika menjalankan profesinya katakanlah imun, ada kata-kata yang musyawarah lupakan dengan itikat baik menjalankan.
Kalau dalam menjalankan itu ada yang kurang baik, ya itu yang perlu dibuktikan juga. Kalau dalam menjalankan advokat itu dia memalsukan surat misalnya, atau memalsukan bukti, ya bagaimana masih imun juga. Kacau itu penegakan hukum kalau sebuah advokat imun, polisi aja gak imun, dokter aja malpraktis. Jadi saya gak sependapat itu tadi, kecuali dia memang terbukti beretikat baik, kecuali ya. Bang Karni, jadi BW itu ketika dia mendampingi kliennya di mahkamah, kita ingat kalau sidang di mahkamah itu dia hanya 5 kali dan saksi kadang-kadang bisa sampai 300 orang, yang sekarang baru dibatasi sekitar 60. Persidangannya hanya 5 kali dan bahkan mahkamah selalu mengendorse, menyuruh kepada para advokat agar memandu saksi-saksinya. Dan kita ingat dalam persidangan 5 kali tersebut, saksi-saksi ini harus segera. Disitulah peran daripada advokat. Apa itu fungsi advokat? Definisinya adalah yang memberikan jasa hukum pendampingan di dalam dan di luar pengadilan. Itulah yang dilakukan Bang Karni, tidak ada lebih dari itu. Itu yang saya bilang bagaimana kasarnya kepolisian. Saya nggak tahu, nggak ada cara-cara yang lain. Dan ingat, saudara BW dilaporkan sebagai tersangka, dia tidak menyelewengkan wewenangnya, tetapi sebelum dia menjadi advokat. Jadi itu clear. Mestinya menurut saya sesuai dengan MOU ini, kita melihat ada 3 orang. Kenapa tiba-tiba yang ditarget itu adalah saudara BW? Kenapa enggak yang lain? Kenapa tidak sesuai dengan apa yang kita sepakati, dilaporkan dulu kepada organisasi, kepada ya mungkin dia karena sekarang bukan anggota organisasi lagi setelah jadi KPK, ya toh. Enggak, status sekarang ini bukan advokat. Kalau dia masih anggota Peradi, mungkin melalui Peradi. Jelas Bang Karni, karena besok kami akan mendampingi klien kami atas undangan daripada Dewan Pengawas daripada Peradi. Sudah jelas bahwa Peradi mengatakan ini akan mengambil alih kasus daripada saudara BW. Apa BW sampai hari ini masih anggota Peradi sampai Dewan Pengawasnya? Artinya dua jabatan, dua fungsi dong BW. Bang Karni, ini perlu diluruskan dulu. Bambang Wijayanto yang diduga melakukan pasal 242 tersebut, ya, yang pada awalnya umum dan kemudian dikhususkan dan kemudian dijuntukan 55, itu pada saat dia berproses sebagai seorang advokat. Iya, kan begitu. Nah, itu. Kalau pertanyaan sekarang, iya, itu diberhentikan sementara, iya kan dia nonaktif. Tapi perbuatannya yang diduga oleh kepolisian pada saat dia menjalankan profesi advokat. Ini kan kalau misalnya dalam pasal 16 pada tahun 2010 ya, dia itu belum menjadi pimpinan KPK. Ini kan dikatakan bahwa advokat tidak boleh dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan profesi dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam persidangan. Kan begitu. Untuk itu makanya itikat baik itu harus dibuktikan oleh profesi advokat. Oleh sebab itu ini forum yang tepat. Ini forum yang tepat bagi para lawyer semua pada saat ini untuk mengatakan bahwa ini adalah forum organisasi profesi untuk menyatakan bahwa ini harus diproses di organisasi profesi. Itu paling penting sebenarnya. Oleh sebab itu akan banyak sekali advokat-advokat menjalankan aktivitasnya itu akan dikriminalisasi dan direkayasa. Karena setelah dari BW ini akan ada lagi Hermawanto, kemudian juga Iskandar Sonhaji yang pada saat ini adalah status sebagai saksi. Nah, oleh sebab itu maka tidak menutup kemungkinan teman-teman yang ada di sini itu akan menjadi tersangka kalau semisalnya dianggap itu melanggar perbuatan hukum. Semestinya organisasi advokat itu harus mengambil alih dan mengatakan kepada polisi, wahai sahabatku di kepolisian, kita sudah mempunyai MOU pada tahun 2012. Oleh sebab itu makanya karena ini MOU dan ini merupakan suatu fakta sum servada bagi para pihak untuk menyatakan bahwa ini undang-undang bagi mereka sendiri. Oleh sebab itu makanya biarlah kami memeriksa terlebih dahulu anggota kami dan kemudian untuk melihat dan mendengar apakah di situ ada dugaan pelanggaran atau tidak. Kalau iya, apa bentuknya? Apakah di situ etik atau perbuatan pidana yang akan diserahkan pada kepolisian? Itu sebenarnya mekanisme yang harus dilakukan, tapi sekarang ini tidak. Nah, sebagai informasi pada saat ini adalah Peradi itu atau organisasi advokat pada saat ini itu sudah
memberikan pembelaan bagi orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana. Dan menariknya, ada seseorang juga itu dikenakan pasal 242 juga, dan itu dihentikan, dan itu jadi proses. Nah, kenapa pada saat ini dalam kasus BW, dan juga Hermawanto, dan juga Iskandar Haji, itu diteruskan? Ini kan suatu pertanyaan. Nah, ini harus dijawab sebenarnya. Iya, tapi kalau itu nyata-nyata sebagai perbuatan pidana, lepas dari kasus BW ya, seorang pengacara bisa aja macam-macam dengan alasan bela kliennya. Kita tahu sendirilah. Betul, apa yang dilakukan para pengacara. Betul. Nah, kalau itu imut, kami wartawan juga mintanya diperiksa oleh Dewan Kehormatan PWI aja, nggak usah ke polisi. Betul, jadi setuju, Bang. Artinya yang itikat dalam arti kata tidak arahnya pidana, dia melanggar etika, itu oke. Tapi kalau ada tuduhan tidak beretikat baik dalam rangka pidana, itu akan hal yang berbeda. Itu satu. Oleh sebab itu, Bang, makanya untuk menentukan etikat baik itu adalah lembaga profesi sebenarnya. Nah, sekarang lembaga profesi belum menentukan apa-apa, tidak diikutsertakan apa-apa, sementara ini sudah ada MOU. Nah, jadi pertanyaannya adalah untuk apa ada MOU tersendiri? Kalau di kedokteran yang berlaku, Dewan Kehormatan Kedokteran memeriksa, tapi proses pidana jalan. Nanti Dewan Kehormatannya Kedokteran akan datang bersaksi di persidangan. Betul, itu sepakat, Bang. Nah, saya ingin mengilustrasikan seperti ini. Kalau misalnya teman-teman pers gitu kan melakukan dugaan tindak pidana, itu diserahkan dulu kan kepada Dewan Pers. Dan kemudian Dewan Pers yang akan menyatakan bahwa di situ ada dugaan etik atau pidana kan. Begitu juga di Peradi, di organisasi advokat. Pada intinya adalah untuk menentukan etikat baik itu ada di wilayah organisasi profesi. Kalau semisal organisasi profesi menyatakan bahwa di situ ada dugaan pelanggaran etik, itu akan diberikan sanksi etik. Kalau semisal dipidana, itu akan diserahkan kepada kepolisian. Kalau misal dua-duanya itu bisa dilakukan. Tapi kalau semisal ini nggak ada proses apapun, artinya ini kan ada pengingkaran sendiri dari adanya MOU itu sendiri. Nah, oleh sebab itu makanya kita akan mempertanyakan terkait dengan apakah memang betul advokat ini bebas dan kemudian mempunyai imunitas terkait ini. Betul, kita sepakat banyak ada permasalahan-permasalahan di advokat, tetapi tetap juga ini wilayah profesi yang harus dijunjung tinggi sebenarnya. Karena profesi advokat ini kan jelas, profesi yang mulia, yang harus dijunjung tinggi. Ini yang perlu ditegakkan sebenarnya, Bang. Baik. Saya tambahkan sedikit, Bang. Jadi karena dari 800 yang pernah dipanggil menurut Ketua Departemen Pembelaan Profesi, ada sekitar 800 setelah ada MOU ini. Ya, semuanya itu dipanggil adalah melalui organisasi. Pertanyaan besarnya adalah, mengapa saudara Bambang Wijayanto kemudian segera ditetapkan tersangka, kemudian diborgol dengan cara itu? Yang menjadi pertanyaan besar kepada kami, Bang Karni. Itu sebabnya makanya saya bilang ini jelas adalah kriminalisasi kepada pimpinan KPK. Itu makanya tesis kami. Oleh karenanya saya mengatakan, itu yang saya bilang, ada jauh akhirnya kita lihat panggung depan ini seperti perseteruan antara polisi dan KPK. Saya kira bukan. Tetapi analisa saya adalah orang yang tidak happy yang sekitar daripada presiden ini. Baik. Inilah yang merongrong menurut saya. Ibu Nur dikasih dong, dalam pesannya pada pemunculan di sebuah televisi, Pak Jokowi sudah jelas ya mengatakan stop atau hentikan kriminalisasi. Ya, tapi ternyata berlanjut semakin dalam sehingga menurut saya KPK ini sekarang lumpuh ya. Saksi-saksi dipanggil tidak datang, dibiarkan saja, dan pimpinannya dikriminalisasikan. Demikian juga kabar terakhir 21 penyidiknya juga dikriminalisasikan. Nah, ini sudah jelas bahwa upaya pelumpuhan itu secara sistematik dilakukan, baik melalui tindakan kriminalisasi maupun juga dari segi kebijakan, karena pada periode yang lalu ada upaya juga untuk mempreteli kewenangan KPK dan dimasukkan di dalam KUHP.
Ini juga mesti kita apa yang juga. Ibu maksud dengan kriminalisasi? Ya, mengkriminalkan tindakan-tindakan yang sebetulnya tidak berkaitan dengan tugas dan wewenangnya sebagai ketua KPK. Gitu. Bukan, maksud Ibu itu mengkriminalkan perbuatan-perbuatan yang bukan kriminal. Kira-kira kayak gitu. Yang sebenarnya bukan kriminal. Ya, kalau dalam kasus BB bukan kriminal Ya, sama mungkin sekali itu lebih karena tepat dilakukan dalam tugas profesinya. Dan oleh karena itu seperti ditekankan oleh saudara Alfon, mestinya itu diperiksa oleh lembaga profesi, dalam hal ini Peradi, karena yang bersangkutan anggota Peradi, sesuai dengan pasal 16, yaitu membuktikan apakah di dalam melakukan legal consultation, pemberian nasihat kepada para saksi, apalagi di dalam praktek, terutama di Mahkamah Konstitusi, karena saya juga saat di Komisi 3 mewakili Komisi 3 selalu sebagai termohon atau tergugat itu, dan juga bertindak juga sebagai pemohon dalam kasus pelarangan bukunya Dr. John Rosa, selalu diminta untuk yang disebut mengarahkan, dan mengarahkan itu bukan dalam arti negatif, agar diberitahukan bahwa yang diterangkan adalah yang diketahui, dilihat, dan dengar sendiri, ya. Dan proses-proses di pengadilan tidak boleh pakai. Saya mau kembalikan ke inti persoalan kita. Pak Jokowi lagi ketemu buas malakama, itu judul dari diskusi kita. Menurut Ibu, Pak Jokowi pilih diangkat atau tidak diangkat? Nggak, pertama ya, proses politik sudah dilakukan, ya kan, dan kemudian proses hukum sekarang sudah selesai. Yang ketiga, mendengarkan suara rakyat itu mesti dipertimbangkan dengan baik-baik, karena esensinya pengangkatan sebagai Kapolri adalah juga untuk penegakan hukum, dan itu untuk kepentingan rakyat juga. Jadi pilihannya dimakan nggak atau tidak dimakan buah tadi? Pilihan yang buah si malakama tadi? Nggak, diganti saja, tidak si malakama tapi buah yang lain, yang lebih baik dan yang lebih berkualitas. Baik, kita rehat sejenak. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club dalam diskusi Kapolri _2 buah si malakama Presiden Jokowi. Bersama kita ada dua orang bintang 2 dari Mabes Polri. Satu Irjen Pol Arief Wahyunadi, Asop Kapolri. Yang kedua Irjen Pol Roni Sompi, Kadip Humas, yang udah sangat terkenal sekarang ini. Ini yang mau duluan, yang sudah terkenal atau yang saya mau dengar yang belum terkenal? Terima kasih Pak Karni. Nama saya Arief Wahyunadi. Kalau di bidang operasional, di lapangan mungkin ketemu saya. Nggak, ini publik Indonesia maksudnya. Oleh karena itu saya ingin meyakinkan Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan ini, karena tugas saya adalah sebagai asisten operasi Kapolri dalam rangka memberikan rasa nyaman, aman kepada seluruh warga masyarakat. Saya pastikan di ruangan ini aman, karena saya ada di sini. Oleh karena itu, kalau tadi ada konflik, ada kriminalisasi, menurut saya sebetulnya tidak ada semua itu. Sama dengan rasa aman tadi itu. Menurut saya konflik itu tidak ada. Konflik antara KPK dan Polri itu tidak ada.
Tapi yang ada adalah proses penegakan hukum terhadap orang-orang yang memang menghadapi hukum itu sendiri. Silakan proses hukum itu berjalan, kita menghormati semua apa keputusannya. Itu menurut saya. Kemudian yang kedua, kriminalisasi itu tidak ada. Tidak ada istilah kriminalisasi. Penetapan tersangka berarti sudah melalui proses. Dari mulai laporan, kemudian menentukan laporan polisi pun ada proses. Ada wadah di kepolisian yang bisa menyatakan bahwa itu bisa dinyatakan sebagai laporan polisi dalam bentuk tindak pidana. Kemudian setelah itu dilakukan proses penyelidikan dan seterusnya. Jadi kalau polisi sudah berani mengatakan seseorang tersangka, berarti sudah melalui proses. Nah, oleh karena itu di kepolisian ada yang namanya komitmen penegakan hukum. Komitmen penegakan hukum yang pertama adalah profesional. Jadi Polri dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum, yang pertama komitmennya adalah profesional. Profesional itu dilandasi dengan teknis yang pertama, kemudian yang kedua taktis, yang ketiga itu yuridis dan etis. Nah, kemudian komitmen yang kedua adalah proporsional. Proporsional itu penetapan pasal-pasalnya itu harus sesuai dengan yang dipersangkakan. Kemudian yang ketiga itu harus transparan. Nah, oleh karena itu di kepolisian adalah namanya SP2HP. SP2HP itu adalah kewajiban Polri untuk memberikan kepada siapapun dan hak daripada pelapor untuk menerimanya. Kemudian komitmen yang keempat itu akuntabel. Jadi proses tadi itu yang saya katakan itu harus akuntabel, artinya harus dapat dipertanggungjawabkan sebagai profesi kepolisian, sebagai